Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin finnar. A'azani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita awali khutbah ini dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita taufik, nikmat serta pertolongannya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang insyaallah diberkahi ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari jalan kegelapan hingga jalan terang benderang yaitu Islam. Kaum muslimin, sidang Jumat yang Allah muliakan. Dari atas mimbar ini khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kuantitas dan kualitas takwa, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa dan hanya dengan ketakwaan kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita diciptakan sebagai manusia dan hidup di dunia ini dengan tujuan yang agung, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hidup hanya sebentar dan setiap manusia pasti akan menemui ajalnya. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kita agar senantiasa beramal soleh sebagai bekal menuju kematian. Karena di samping rahmat yang Allah berikan, seseorang masuk ke dalam surganya juga karena amalan soleh yang ia lakukan. Maka dari itu kita harus semangat dalam melakukan amal soleh setiap saat. Karena amal soleh memiliki dampak yang luar biasa. Siapapun yang ingin berjalan di atas jalan Allah yang lurus, hendaklah ia bertakwa. Siapapun yang ingin dibukakan pintu rezeki oleh Allah yang seluas-luasnya, baik di dunia maupun di akhirat, hendaklah ia beramal soleh. Maka siapapun yang ingin mendapatkan kemuliaan, tiada lain dan tiada bukan adalah dengan beramal soleh. Namun yang perlu kita ketahui berikutnya adalah bahwasannya amalan soleh di dalamnya terdapat beberapa perkara yang menyebabkan amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebab ditolaknya amal yang paling besar, yang pertama adalah beramal tanpa ilmu. Seseorang yang beramal tanpa adanya dalil dari Allah dan Rasulnya, beramal hanya sebatas dugaan, hanya sebatas perkiraan semata bahwa itu adalah sebuah kebaikan, maka orang yang seperti inilah orang yang merugi. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, maukah aku beritahu kepada kalian tentang orang yang paling merugi amalnya, yaitu orang-orang yang tersesat jalannya dalam kehidupan dunia ini sementara mereka mengira telah berbuat kebaikan sebaik-baiknya. Juga dalam surat An-Najm, "Iyattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a." Mereka hanya mengikuti dugaan semata dan sesungguhnya dugaan itu tidak menegakkan kebenaran sama sekali. Maka siapapun yang beramal tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang ingin beramal wajib baginya tahu terlebih dahulu ilmu tentang amalan tersebut, apakah ada dalilnya atau tidak. Karena Allah ingin diibadahi sesuai dengan tuntunan dan dengan apa-apa yang Rasulullah ajarkan, bukan dengan apa-apa yang kita inginkan. Sebab kedua ditolaknya amal adalah berlebih-lebihan atau gulu. Ketika seseorang beramal tapi dengan semangat yang luar biasa sehingga kemudian ia gulu, maka hal berikutnya yang terjadi adalah ia mudah futur dalam amalan tersebut. Rasulullah SAW telah memperingatkan kita agar menjauh dari sikap gulu, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan,
Iyyakum wal ghuluwu fid dini fa innama ahlaka ma kana qablakum al ghuluwu fid dini. Jauhi oleh kalian sikap gulu dalam agama, karena sesungguhnya sikap gulu ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Dikisahkan pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Lalu beliau mendapati tali yang terikat di antara dua tiang. Rasulullah pun bertanya, "Tali apa ini?" Sebagian sahabat menjawab, "Ini adalah tali milik salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ia salat malam dan telah mengantuk, ia salat sambil bergantungan di tali tersebut." Rasulullah mendengar hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Khulluhu liyusalli ahadukum nasyatahu, fa idza fatara falyarqud." Cabut tali ini, hendaklah seseorang salat sesuai dengan semangatnya. Apabila ia telah mengantuk, hendaklah ia tidur. Sebab ketiga ditolaknya amal adalah mengharapkan pujian dari manusia. Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang beramal tetapi dengan niat yang tidak lurus. Beramal agar dilihat oleh orang lain, agar mendapatkan pujian, bahkan agar mendapatkan pengakuan. Maka ia pun terjerumus ke dalam riya, dan Allah tidak akan menerima amalan orang yang riya. Pada hari kiamat Allah akan mengusir orang-orang yang riya dan menyuruh mereka mencari pahala dari orang-orang yang mereka harapkan pujiannya. Ya, Allah berfirman, "Idhabu ilal ladzina kuntum tarauna bi'amalikum fid dunya, fanzuru hal tajiduna indahum jazaa'a." Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian harapkan pujiannya sewaktu di dunia. Lihatlah oleh kalian, apakah mereka dapat memberikan kalian pahala? Demi Allah, maka riya lebih berat daripada berzina, lebih berat daripada mencuri, merampok dan membunuh. Karena riya hakikatnya adalah syirik kecil, akan tetapi ia lebih berat daripada dosa-dosa besar. Aqulu ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebab ditolaknya amal yang keempat adalah ujub dan sombong. Permisalannya adalah seperti orang yang sholat tahajud, kemudian ia berbangga diri, ia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, merasa memiliki derajat yang lebih agung daripada orang yang tidak sholat tahajud. Padahal Ibnu Qayyim pernah mengatakan, orang yang tidak tahajud kemudian menyesal, itu lebih baik daripada orang yang tidak tahajud tetapi setelahnya ia ujub dan sombong, karena dengan begitu amalannya tidak akan Allah terima. Sebab ditolaknya amal yang terakhir atau yang kelima adalah selalu mengulur-ulur waktu. Al-Hasan Al-Basri berkata, "Jauhi oleh kalian mengundur-undur amal dengan mengatakan nanti dan nanti, karena kalian sedang berada di hari ini, bukan di hari esok." Abdullah bin Umar juga berkata, "Idza asbahta fala tantadhiril masa, wa idza amsayta fala tantadhiril sabah." Kalau kamu berada di waktu pagi, jangan menunggu waktu sore, dan kalau kamu berada di waktu sore, jangan menunggu waktu pagi. Dan sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya datangnya ajal tidak pernah kita ketahui. Jangan sampai ajal datang kepada kita sementara kita tidak berbuat amal soleh. Dan itulah 5 penyebab ditolaknya amal. Jemaah sekalian, kewajiban kita setelah ini adalah membersihkan amal kita dari pembatal-pembatal yang khatib telah sampaikan, seperti beramal tanpa ilmu, berlebih-lebihan, mengharapkan pujian dari manusia, ujub dan sombong, dan juga mengulur-ulur waktu. Sungguh akan sangat merugi apabila kita telah banyak melakukan amal soleh, akan tetapi tidak satu pun dari amal yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar setiap apa yang kita amalkan dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahkan berkata, "Demi Allah, kalau aku mengetahui ada satu salatku yang diterima oleh Allah, itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal
والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر قوموا إلى صلاتكم